Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur untuk sekian hari lamanya kita sudah absen dalam program belajar Alkitab ini. Hari ini kita bisa lanjutkan program belajar Alkitab renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Imamat, pasalnya yang kedua, dan kita juga akan membaca pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Karena kedua bagian firman Tuhan ini sangat berkaitan. Nah, seperti biasa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari nyanyian pujian nomor 112, Ku Diselamatkan. Sahabat baik aku dapatkan, pengasih yang setia, kurnianya ingin ku beritakan, sungguhlah indah rahmatnya, ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku telah menang, ku diselamatkan, bebas hidup dari hukuman, ku direntau tepi, dengan Allah ku pelindungan, pimpinannya ku ikuti, ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku telah menang, ku diselamatkan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersuka cita dan senang karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita. Dia menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Nah, hari ini kita membaca dari Imamat pasal yang kedua, bagaimana orang Israel bisa menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan ketika mereka menyadari bahwa segala dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, di pasal 1 kita membaca tentang korban bakaran. Nah, korban bakaran ini bertujuan untuk mereka meminta pengampunan daripada Tuhan. Nah, setelah mereka menyadari atau mengetahui korban mereka diterima oleh Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni dosa mereka, di sini kita akan membaca bagaimana mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Imamat pasal yang kedua, ayatnya 1 sampai 3 kita akan coba membacanya bersama-sama. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Nah, apa yang dilakukan di sini, ini yang disebut sebagai korban sajian. Nah, korban sajian ini disebutkan di sini sebagai atau terbuat dari tepung yang terbaik. Nah, kembali garis bawahi tepung yang terbaik. Kembali ketika kita mau mempersembahkan sesuatu untuk rasa terima kasih, rasa hormat kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Itu hal yang patut untuk kita lakukan. Sebab Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita, yang Dia berikan kepada kita itu lebih besar dari apapun yang bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Karena materi yang kita punya itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, sehingga kita tidak dihukum di dalam api neraka, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Jadi prinsip yang satu ini harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Hal yang harus kita selalu pikirkan adalah, apakah yang kuberikan ini yang terbaik bagi Tuhan atau tidak. Orang Israel dituntut untuk memberikan yang terbaik. Orang Kristen juga sama. Dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik itu waktu kita, baik itu hidup kita, maupun materi kita.
yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik kepadanya. Jadi sini ini adalah tentang korban sajian yang kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 28, ini biasanya diberikan bersamaan dengan sebuah persembahan harian. Nanti kita akan membaca dalam Bilangan pasal 28, dan kemudian kalau kita juga membaca Bilangan 15 ayat 3-5, terkadang ini juga diberikan atau dipersembahkan bersamaan dengan korban di sini dikatakan sebagai korban pendamaian. Nah, nanti kita akan melihat itu dalam Bilangan pasal 15 ayat 3-5. Jadi ini korban sajian yang bisa diberikan hari-hari. Oke. Tidak ada waktu tertentu secara khusus di mana mereka memberikannya. Tapi di sini bisa diberikan hari-hari. Oke, sebagai bentuk rasa hormat mereka kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di sini di ayat 4, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik. Kembali, ini adalah klasifikasinya. Kalau kamu membuat atau mempersembahkan dari apa yang dibakar, maka kamu harus tetap memberikan tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa harus seperti ini? Penjelasannya adalah Tuhan menginginkan hal ini, maka itu yang kamu lakukan. Terkadang kita mungkin mengatakan, roti yang seperti ini yang lebih baik. Tidak. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Jadi kalau Tuhan mengatakan harus seperti ini, walaupun menurut kamu rasanya roti yang lain itu lebih baik, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat kembali, roti sajian ini atau persembahan sajian ini bukan untuk memberikan Tuhan makan. Tuhan tidak membutuhkan roti yang kita buat untuk dimakan. Ini adalah perintah Tuhan untuk mereka bisa mengapresiasi atau menunjukkan rasa terima kasih mereka, rasa hormat mereka kepada Tuhan. Mengenai apakah roti ini menjadi persembahan yang dimakan oleh Tuhan, itu tidak benar. Tuhan tidak membutuhkan makanan daripada kita. Tuhan tidak seperti berhala-berhala yang membutuhkan makanan. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menciptakan segala sesuatunya di dalam dunia ini. Dia tidak perlu makanan yang kita berikan. Nah di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah hanya untuk memberikan semacam cara bagi manusia untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk menunjukkan kepada Allah bagaimana dia menghormati Allah. Dan ini adalah hal yang sangat baik yang kita melihat dari Tuhan kita. Allah yang sang pencipta langit dan bumi, dia tidak membuat dirinya begitu jauh daripada kita, umat manusia. Dia mau kita dekat kepada dia. Nah, salah satu caranya untuk kita bisa berkomunikasi dengan dia, menunjukkan apresiasi kita kepadanya, bagi orang Yahudi adalah dengan memberikan korban sajian ini. Tentunya di dalam perjanjian baru ini kita tidak lakukan sebagai gereja, tetapi prinsipnya ketika kita berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan berdoa, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, ketika kita melayani dia, bahkan ketika kita memberikan persembahan kita, prinsipnya tetap sama, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik. Kalau tadi yang dibakar, sekarang yang dipanggang. Jadi ada yang dibakar bisa, ada yang dipanggang juga bisa. Diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan. Jadi ada yang dibakar, ada yang dipanggang, sekarang boleh juga kalau itu yang dimasak di dalam wajan. Haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Jadi bagaimanapun cara mengolahnya, ketiga cara mengolah ini boleh dilakukan, tetapi prinsipnya tetap sama, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di sini dikatakan, maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yang di bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Dan nanti kita akan membaca di pasal yang ke-6 apa maksudnya di sini. Ketika diberikan kepada para imam, apa yang akan mereka lakukan dengan persembahan tersebut. Ayat 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena ada ragi
atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Oke. Dan di sini dikatakan bahwa tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Kamu boleh persembahkan, dan nanti kita tahu itu contohnya bisa dipersembahkan untuk menjadi makanan para imam. Oke, dan setiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan dengan garam. Oke, ayat 14-16. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu ini adalah hasil pertama, hulu hasil atau hasil pertama kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api. Oke, kemudian emping gandum baru. Nah, emping di sini bukan seperti kerupuk emping, tapi kata emping di sini bagian yang masih muda. Oke, bagian yang masih muda dari gandum yang baru itu sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah persembahan sajian atau korban sajian yang diberikan kepada Tuhan. Nah, kita lanjutkan dengan pasal yang ke-6 ayatnya 14-23. Dikatakan di sini, inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan, ke depan mezbah. Jadi orang-orang membawa kepada Harun dan anak-anaknya, mereka bawa ke depan mezbah. Setelah itu dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Kembali, ini bukan dibuat adonan untuk Tuhan makan, bukan. Ini untuk dibakar sebagai bentuk daripada persembahan mereka kepada Tuhan. Itu saja. Dan di sini dikatakan di ayat 16, selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus, haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Jadi sisa dari apa yang sudah dibakar itu akan dimakan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai makanan mereka, para imam. Janganlah itu dibakar beragi, telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Jadi inilah bagian untuk dimakan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai para imam yang bekerja di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Mereka tidak bekerja di tempat lain, mereka tidak pergi ke ladang untuk bercocok tanam, mereka tidak bekerja, mereka tidak berdagang dan tidak melakukan apapun pekerjaan lainnya selain melayani Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka harus melayani Tuhan dan tidak mendapatkan makanan, maka melalui persembahan-persembahan yang diberikan, salah satunya korban sajian ini, mereka akan mendapatkan makanan mereka. Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya, seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Nah, bagi para imam, mereka juga harus mempersembahkan korban yang sama, yaitu korban sajian. Bedanya adalah kalau di sini kita lihat ayat 20, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Jadi ketika mereka diurapi, mereka harus mempersembahkan korban sajian sebagai kembali rasa ucapan syukur dan rasa penghormatan mereka kepada Tuhan. Jadi inilah mengenai korban sajian yang kita baca di dalam kitab Imamat pasalnya
kedua dan juga pasal 6 ayat 14 sampai 23. Ketetapan-ketetapan ini adalah ketetapan daripada Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Kembali bukan untuk memberikan Tuhan makan, sajian memang disebutkan sebagai namanya, tetapi bukan disajikan untuk Tuhan makan, tetapi disajikan sebagai bentuk rasa ucapan syukur dan terima kasih, bahkan rasa penghormatan yang bisa dikomunikasikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan kepada kita orang Kristen, ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan juga untuk mengkomunikasikan rasa ucapan syukur, rasa penghormatan kita kepada Tuhan. Mulai dari mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepadanya, mulai dengan puji-pujian yang kita bisa berikan kepadanya ketika kita beribadah kepada Tuhan, dan juga melalui persembahan-persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tapi ingat, dalam semuanya ini, garis bawahi mengenai kita harus selalu memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Jadi dari apa yang kita baca ini, itulah pelajaran bagi kita hari ini. Yang Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.